You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Teori pengamat soal nasib Ducati andai tak rekrut Marc Marquez di MotoGP 2025. MotoGP 2025 sudah memasuki fase seru dengan berbagai kejutan dan persaingan sengit antara tim-tim papan atas. Salah satu sorotan utama yang tak pernah lepas dari perhatian adalah Ducati, yang kembali menunjukkan dominasinya. Namun, ada pandangan menarik dari pengamat MotoGP terkenal, Carlo Pernat, yang mengungkapkan bahwa kesuksesan Ducati di musim ini sangat bergantung pada satu sosok, yaitu Marc Marquez. Menurut Pernat, tanpa kehadiran Marquez, Ducati tidak akan berada di posisi dominan seperti sekarang. Pernyataan ini langsung mencuri perhatian, mengingat Ducati sudah lama dikenal sebagai tim yang kuat di MotoGP, bahkan tanpa perlu banyak campur tangan dari pembalap luar. Namun, dengan memasukkan Marquez ke dalam skuad mereka, Ducati seolah mendapatkan dimensi baru yang membuat mereka semakin tak terbendung. Pada seri MotoGP Hungaria 2025 yang baru saja digelar, Marquez menunjukkan performa luar biasa dengan merebut posisi juara. Sementara itu, dua pembalap YP25, Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, justru kesulitan dan tidak mampu bersaing di posisi terdepan. Bagnaia, yang biasanya menjadi andalan Ducati, hanya mampu finish di posisi ke-9, sementara Di Giannantonio harus puas berada di posisi ke-15. Kemenangan Marquez di Hungaria bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat rekam jejaknya yang sudah terbukti sebagai salah satu pembalap terbaik di kelas MotoGP. Namun, apa yang menarik adalah cara Marquez mampu mengatasi tantangan yang dihadapi Ducati, terutama dibandingkan dengan pembalap-pembalap lainnya yang mengendarai Desmosedici IP25. Pernat dengan tegas mengatakan, jika dilihat tanpa adanya Marquez, Ducati takkan berada di posisi dominan seperti saat ini. Pernat lebih lanjut menjelaskan bahwa meski Ducati masih mendominasi klasemen, hal itu lebih disebabkan oleh situasi daripada aspek teknis motor mereka. Artinya, keberadaan Marquez telah membawa perubahan signifikan dalam tim Ducati, dan tanpa dirinya, Ducati mungkin tak akan sejauh ini. Apa yang membuat Marquez begitu istimewa? Jawabannya terletak pada pengalaman dan keahliannya dalam mengelola motor di setiap kondisi lintasan. Marquez, yang dikenal dengan julukan The Baby Alien, memiliki kemampuan luar biasa dalam menaklukkan motor dengan cara yang tak banyak bisa ditiru pembalap lain. Dengan kehadiran Marquez, Ducati mendapatkan sosok yang dapat memberikan panduan teknis dan pengaruh besar dalam pengembangan motor mereka. Pernat berpendapat bahwa kehadiran Marquez memberikan keunggulan psikologis bagi Ducati, di mana performa pembalap ini mampu menutupi kelemahan teknis atau kesulitan yang dihadapi oleh Bagnaia dan Di Giannantonio. Tanpa Marquez, Ducati mungkin tidak akan bisa tampil sekuat ini, apalagi dengan berbagai tim lain seperti KTM, Aprilia, dan Honda yang semakin memperlihatkan peningkatan signifikan. Meski Ducati menunjukkan dominasinya, ada tim lain yang perlahan mulai mengejar. Salah satunya adalah Aprilia, yang dibawa arahan teknis dari Fabiano Sterlacini, menunjukkan perkembangan pesat. Pernat memberikan pujian besar kepada Aprilia dan menyebutkan bahwa mereka bisa bersaing bahkan mengimbangi Ducati di masa depan. Mereka menunjukkan progres yang bagus, ujar Pernat, menambahkan bahwa dengan peningkatan di sektor teknis, Aprilia bisa menjadi ancaman serius bagi Ducati. Selain itu, KTM juga tidak kalah menarik untuk disorot. Dalam seri Hungaria, KTM berhasil menempatkan pembalapnya, Pedro Acosta di podium. Ini adalah bukti bahwa KTM tidak hanya berkembang dari segi teknologi, tetapi juga memiliki pembalap-pembalap muda yang sangat berbakat dan siap bersaing dengan tim besar. Berbeda dengan Ducati, Aprilia, dan KTM, Honda sepertinya masih tertinggal. Meskipun tim yang berlogo sayap ini meraih hasil yang cukup baik di Hungaria, dengan Luca Marini berhasil finish di posisi kelima. Pernat menilai Honda masih kekurangan figur panutan utama, sosok yang bisa menjadi acuan bagi para pembalap dan tim secara keseluruhan. Pabrikan lain semuanya punya, ujarnya, menyebut Ducati dengan Marquez, Yamaha dengan Quartararo, dan KTM dengan Acosta sebagai contoh nyata. Tanpa figur pemimpin yang jelas, Honda kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim lain. Pernat menambahkan bahwa meskipun ada potensi besar di dalam tim Honda, tanpa sosok sentral yang bisa memimpin, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Mengakhiri perbincangannya,
Pernat memberikan pandangan yang lebih luas tentang masa depan MotoGP. Menurutnya, jika Marquez terus bertahan di Ducati, tim ini akan semakin sulit dikalahkan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa semua bisa berubah dengan cepat di dunia balap, dan persaingan di MotoGP selalu menyajikan kejutan. Jika Ducati tidak merekrut Marquez pada 2025, mungkin kita akan melihat persaingan yang jauh lebih ketat, dengan tim-tim lain seperti KTM dan Aprilia semakin berkembang dan memberi tekanan. Namun, selama Marquez tetap berada di tim, Ducati memiliki peluang besar untuk mempertahankan dominasinya. Marc Marquez dapat restu jadi juara di kandang Valentino Rossi, sebuah babak baru dalam sejarah MotoGP. Musim MotoGP 2025 tampaknya ditulis khusus untuk Marc Marquez. Dominasi pembalap Ducati Lenovo tersebut nyaris tak terbendung, dan kini hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia mengunci gelar juara dunia. Yang membuat cerita ini semakin menarik, momen penentuan gelar itu bisa terjadi di tempat yang sangat simbolis dalam sejarah MotoGP sirkuit Misano, kandang sang legenda, Valentino Rossi. Dalam balapan penuh drama dan ketegangan musim ini, Marc Marquez telah menjelma menjadi sosok tak tergoyahkan. Dari 14 seri yang sudah digelar, ia berhasil meraih 10 kemenangan dan sedang dalam laju kemenangan beruntun selama 7 seri terakhir. Tidak hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga konsistensi yang menakutkan. Sementara itu, rival terdekatnya justru datang dari dalam keluarga sendiri, sang adik, Alex Marquez, yang membela tim BK8 Gresini Racing. Namun, persaingan saudara ini kini hanya tinggal catatan cerita, karena Alex mulai tertinggal sangat jauh 175 poin dari Marc. Bahkan, dengan 8 seri tersisa dan total 296 poin maksimal, peluang Alex sudah nyaris mustahil. Penurunan performa Alex memang menjadi sorotan setelah insiden di MotoGP Belanda yang memaksanya menjalani operasi. Sejak itu, ia tak pernah lagi naik podium. Di balapan terakhir di sirkuit Balaton Park, Hungaria, ia hanya mampu finish di luar 10 besar dan terkena penalti yang semakin menghambat posisinya. Meski begitu, Alex tetap menunjukkan sikap sportif dan apresiatif terhadap pencapaian sang kakak. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol AS.com, ia mengatakan, "Kami harus tetap tenang. Saya adalah orang pertama yang mengkritik diri saya sendiri, tetapi kami tidak boleh membuang semuanya." Ia menambahkan bahwa walaupun tertinggal dari Marc, ia masih merasa kompetitif di rombongan kedua dan tetap percaya timnya bisa kembali bangkit. Namun yang paling menyentuh, Alex tidak segan menyebut Marc sebagai salah satu legenda hidup MotoGP. Sejujurnya, saya tidak tahu kenapa dia belum dianggap sebagai legenda sebelumnya. Cedera dan masa-masa sulit justru membentuknya menjadi lebih baik. Dia sudah sangat lengkap, tetapi kini jadi lebih matang dan mampu menyeimbangkan segalanya, ucap Alex. Alex bahkan menyinggung kembali era keemasan MotoGP saat para alien seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa masih aktif, dan bagaimana Marc tetap mampu tampil dominan, bahkan mencetak rekor 10 kemenangan beruntun pada 2014. Kini, Marc memiliki kesempatan langka untuk mencetak rekor baru, mengunci gelar juara dunia dengan sisa 4 seri tepatnya di MotoGP Indonesia. Namun, ada peluang besar ia bisa melakukannya lebih cepat, yaitu 2 seri sebelumnya saat MotoGP San Marino diadakan di sirkuit Misano, Italia. Inilah yang membuat narasi musim ini semakin dramatis. Misano bukan sekadar lintasan balap. Bagi para penggemar MotoGP, sirkuit ini adalah tempat penuh kenangan. Ini adalah tanah kelahiran Valentino Rossi, ikon terbesar MotoGP yang pernah menjadi rival sengit Marc di masa lalu. Jika Marc mengunci gelar di sini, itu akan menjadi momen simbolis yang menggambarkan pergeseran kekuasaan dalam sejarah MotoGP dari era Rossi ke era Marquez. Namun, tak seperti masa lalu yang penuh ketegangan antara penggemar Rossi dan Marquez, kini narasinya berbeda. Marquez tak lagi membela Honda, tetapi membalap untuk tim asal Italia, Ducati. Dan yang lebih penting lagi, ia mendapat restu penuh dari pihak Ducati untuk merayakan gelar di kandang sendiri. General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, bahkan secara terbuka menyatakan dukungannya. Jika itu terjadi, menjadi juara di Italia, di kandang Ducati, itu akan sangat menyenangkan, kata Dall'Igna kepada Motorsport. Saya ingin memiliki semua orang Ducati Corse di sekitar saya. Saya pikir kami layak mendapatkan sedikit kegembiraan dan kepuasan atas semua yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Pernyataan ini bukan hanya menegaskan dukungan terhadap Marquez,
tetapi juga menggambarkan hubungan yang kini terjalin erat antara pembalap Spanyol itu dengan pabrikan asal Italia. Setelah bertahun-tahun menjadi lawan berat Ducati saat bersama Honda, kini Marquez justru menjadi simbol dominasi Ducati yang baru. Menariknya, Marquez sendiri telah 3 kali mengunci gelar MotoGP di markas Honda, yaitu pada 2014, 2016, dan 2018. Jika kali ini ia berhasil melakukannya di Misano, maka itu akan menjadi pertama kalinya ia meraih gelar di kandang barunya, Ducati. Sebuah pernyataan keras bahwa ia tak hanya sekadar pembalap hebat Honda, tapi legenda MotoGP sejati. MotoGP San Marino 2025 di Misano bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah panggung megah yang bisa menjadi saksi sejarah, di mana seorang juara besar dari era modern menorehkan takdirnya di tanah legenda. Bila segalanya berjalan sesuai rencana, Marc Marquez tak hanya akan mengunci gelar juara dunia, ia akan menegaskan dirinya sebagai pewaris tahta sejati dari sang maestro, Valentino Rossi. Kembali selamatkan wajah Ducati, Luigi Dalinya bersyukur banget bisa rekrut Marc Marquez. Drama panas bursa transfer pembalap MotoGP musim lalu tampaknya mulai menemukan jawabannya. General Manager Ducati, Luigi Dalinya, kini bisa bernapas lega bahkan bersyukur. Bagaimana tidak? Rekrutannya yang sempat mengundang kontroversi, Marc Marquez, justru kini menjadi penyelamat dan wajah kebanggaan Ducati di musim 2025. Padahal, jalan menuju kerjasama antara Marquez dan Ducati bukan tanpa batu sandungan. Persaingan sengit merebut kursi tim pabrikan sempat memicu ketegangan internal, serta menciptakan spekulasi luas di dunia MotoGP. Menjelang musim 2025, kursi panas di tim pabrikan Ducati jadi incaran banyak pembalap top. Selain Marc Marquez, nama-nama seperti Jorge Martin dan Marco Bezzecchi juga digadang-gadang sebagai kandidat kuat pengganti Enea Bastianini untuk mendampingi sang juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia. Awalnya, Ducati disebut-sebut condong memilih Jorge Martin, pembalap muda bertalenta dan loyal yang telah menunjukkan performa konsisten bersama Pramac. Marc Marquez sendiri, yang kala itu membela Gresini Ducati, disebut hanya akan mendapat motor spek pabrikan, bukan kursi resmi di tim utama. Namun segalanya berubah ketika Marquez secara tegas menyatakan bahwa ia tak tertarik bertahan di Ducati jika tidak mendapatkan tempat di tim utama. Tekanannya jelas, berikan kursi pabrikan, atau saya pergi ke tim lain. Ultimatum itu sukses membuat Ducati berpikir ulang. Dalam waktu singkat, arah angin berubah. Ducati memutuskan untuk memberi kursi pabrikan kepada Marc Marquez. Sebuah langkah yang mengejutkan, bahkan kontroversial bagi sebagian pengamat. Jorge Martin, merasa kecewa, memilih hengkang dan bergabung dengan Aprilia, disusul Marco Bezzecchi yang juga memilih jalan serupa. Keputusan ini sempat memicu perdebatan panjang di kalangan penggemar dan analis MotoGP. Banyak yang mempertanyakan, apakah Marquez yang sudah melewati masa emasnya, masih bisa tampil kompetitif di level tertinggi? Ducati mengambil risiko besar. Kini, telah sampai pada seri ke-14, dan jawaban atas keraguan itu sudah jelas. Marc Marquez tampil menggila. Dengan gaya balap agresif dan mental baja yang sudah teruji, pembalap berjuluk The Baby Alien ini menjelma jadi motor utama kebangkitan Ducati di tengah performa naik turun Bagnaia. Hingga seri MotoGP Hungaria 2025, Marquez telah mencatatkan 13 kemenangan sprint race dan 10 kemenangan balapan utama. Yang paling mengejutkan, Marquez sukses mencatatkan 7 kemenangan beruntun sejak seri MotoGP Aragon hingga Hungaria. Sebuah rekor luar biasa yang menegaskan bahwa ia masih salah satu pembalap terbaik di dunia. Di seri terbaru MotoGP Hungaria, Marquez sekali lagi membuktikan dirinya. Start dari pole position, ia menunjukkan kematangan strategi dan ketangguhan fisik yang luar biasa. Meski mendapat tekanan hebat dari pembalap KTM dan Aprilia, Marquez tetap tenang dan berhasil menyentuh garis finish di posisi pertama. Kemenangan ini bukan hanya penting bagi klasemen pribadi Marquez, tetapi juga krusial bagi Ducati. Dalam kondisi persaingan yang makin ketat, dominasi Marquez membuat Ducati tetap berada di puncak, jauh dari ancaman yang terus datang dari tim-tim rival seperti KTM dan Aprilia. General Manager Ducati, Luigi Dalinya, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Keputusan yang dulu sempat diragukan kini terbukti brilian. Gigi sapaan akrabnya, mengaku bersyukur karena telah memilih Marc Marquez ketimbang nama lain. Saya harus bilang saya senang,
ujar Gigi setelah kemenangan Marquez di Hungaria. 7 kemenangan ganda jelas merupakan angka penting, jadi saya pikir kami melakukan hal yang tepat dengan mengontrak Mark. Lebih dari sekadar kemenangan, dalinya melihat bahwa kehadiran Marquez membawa semangat baru ke dalam tim pabrikan Ducati. Ia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pemimpin yang mengangkat moral seluruh kru. Dengan performa seperti ini, peluang Marquez untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 lebih awal kini terbuka lebar. Jika tren positifnya berlanjut, bukan tidak mungkin ia menyegel gelar bahkan sebelum seri-seri penutup digelar. Dalinya pun mengisyaratkan hal tersebut. Meski enggan terburu-buru menyebutnya juara, ia mengakui bahwa gap poin antara Marquez dan rivalnya semakin tak terkejar. Kisah Marc Marquez dan Ducati musim ini adalah cerita tentang keyakinan, keberanian, dan bukti. Dari sebuah keputusan yang dianggap berisiko, Ducati kini menuai hasil manis. Marquez bukan hanya pembalap yang menyelamatkan wajah Ducati, ia mulai menulis babak baru dalam sejarah pabrikan asal Bologna itu. Kini, satu pertanyaan besar muncul, mampukah Marc Marquez mempersembahkan gelar juara dunia pertamanya untuk Ducati musim ini? Jika jawabannya ya, maka taruhan Ducati pada sang baby alien akan dikenang sebagai salah satu keputusan paling jenius dalam sejarah MotoGP. Gagal lagi kalahkan Marquez, Marco Bezzecchi ungkap penyebab utamanya di MotoGP Hungaria 2025. Ini benar-benar sulit. MotoGP Hungaria 2025 yang digelar di sirkuit baru Balaton Park kembali jadi panggung duel sengit antara dua nama besar. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing dan sang maestro balap, Marc Marquez, yang kini memperkuat Ducati Lenovo Team. Meski sempat tampil mengesankan di awal balapan, Bezzecchi lagi-lagi harus mengakui keunggulan Marquez. Finish di posisi ketiga, Bezzecchi mengungkapkan serangkaian kesulitan yang membuatnya gagal menaklukkan Marquez di balapan kali ini. Balapan yang digelar Minggu malam, 24 Agustus 2025, seolah mengulang skenario yang sama seperti di Austria beberapa pekan lalu. Bezzecchi, yang start dari posisi kedua, berhasil melesat dan memimpin balapan selama 10 lap pertama. Namun dominasi itu tak bertahan lama. Awalnya, saya merasa sangat percaya diri. Saya memulai dengan baik, bahkan sempat membuat jarak dengan Marc, ujar Bezzecchi, dikutip dari TNT Sport. Tapi masalahnya mulai muncul setelah lap ke-10. Saya mulai kehilangan grip di ban belakang, khususnya di sisi kiri. Bagi pembalap manapun, kehilangan grip pada kecepatan tinggi bisa jadi mimpi buruk. Dan itulah yang dirasakan Bezzecchi. Satu persatu lawan mulai mendekat. Setelah Pedro Acosta menyalipnya dan mengamankan posisi kedua, Marc Marquez datang seperti badai yang tak terhindarkan. Saya melihat di papan pit bahwa Marc menyalip Franco Morbidelli, dan saya hanya unggul 0,8 detik. Saat itu saya sadar, dia pasti bisa mengejar saya dengan mudah, kenangnya. Bezzecchi memang sudah mencium aroma bahaya ketika melihat Marquez makin mendekat. Tapi bukan hanya karena pengalaman dan agresivitas Marquez yang membuatnya tak berdaya, melainkan juga karena motor Aprilianya sudah kehilangan daya cengkeram yang krusial. Ban belakang saya benar-benar habis di sisi kiri. Ini membuat motor sulit dikendalikan, apalagi saat masuk tikungan. Saya butuh ban soft untuk bisa menahan motor dengan baik, tapi kondisi ban saya sudah tidak ideal sejak pertengahan lomba, jelas murid Akademi VR46 itu. Meski kecewa, pembalap Italia ini tetap memberikan kredit untuk performa tim dan dirinya sendiri. Pasalnya, di tengah segala keterbatasan, ia masih mampu bertahan di posisi ketiga dan naik podium. Balapan kali ini memang sulit, secara mental dan teknis. Saya bahkan sempat marah dan sangat gugup sejak pagi hari sebelum balapan. Saya tahu kecepatan saya tak sebaik di Austria. Jujur saja, saya tidak yakin bisa bersaing hingga akhir, ujarnya. Bezzecchi juga menyoroti pentingnya posisi start dalam menentukan hasil balapan, terutama di sirkuit seperti Balaton Park yang relatif sempit dan teknikal. Kuncinya di sini adalah kualifikasi. Start dari baris depan sangat penting karena peluang untuk menyalip sangat terbatas. Sayangnya, walaupun saya start dari P2, saya tidak punya cukup kecepatan untuk mempertahankannya lama-lama, ungkapnya. Ini bukan kali pertama Bezzecchi harus puas berada di bawah bayang-bayang Marquez. Sebelumnya, di MotoGP Austria 2025, ia juga gagal mempertahankan posisi setelah disalip oleh rider berjuluk The Baby Alien itu.
Konsistensi Bezzecchi di barisan depan memang patut diapresiasi. Namun tampaknya ia masih mencari resep jitu untuk benar-benar mengungguli para rival papan atas. Marc Marquez sendiri tampil luar biasa di Hungaria, menunjukkan bahwa ia belum habis dan tetap menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Dalam usia yang tak lagi muda bagi ukuran pembalap MotoGP, Marquez tetap memiliki insting balap yang tajam dan determinasi tinggi. Namun, bukan berarti Bezzecchi menyerah. Justru sebaliknya, pembalap berusia 26 tahun ini tampaknya semakin terpacu untuk terus meningkatkan performa. Ia tahu bahwa pertarungan belum selesai, dan masih ada banyak seri tersisa untuk membalikan keadaan. Balapan ini memberi saya pelajaran berharga. Kami harus bekerja lebih keras untuk mengatasi masalah pada ban, dan mungkin mempertimbangkan strategi baru untuk balapan yang akan datang, ucap Bezzecchi menutup wawancara. Dengan hasil ini, Marco Bezzecchi tetap menjaga asa dalam klasemen sementara. Meskipun belum berhasil meraih kemenangan, konsistensinya naik podium menunjukkan bahwa ia adalah penantang serius musim ini. Namun satu hal yang jelas, untuk bisa mengalahkan Marc Marquez, Bezzecchi butuh lebih dari sekadar keberanian dan semangat juang. Ia butuh solusi teknis yang tepat, strategi cerdas, dan tentu saja, sedikit keberuntungan. MotoGP musim 2025 masih panjang, dan jika ada satu hal yang pasti, itu adalah pertarungan sengit antara Bezzecchi dan Marquez masih jauh dari kata usai. This is your goal that makes it all worth it.